Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Zikri Amalia dengan NIM 23140102779 dari kelas 4 PAIG dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang tafsir dari Quran Surah Al-Imran dari ayat 84 sampai dengan 87. Sebelum itu, mari kita bersama-sama membacakan ayat satu persatu, kemudian menerjemahkan dan juga mentafsirkan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Artinya, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Selanjutnya arti perkata, Kul, katakanlah, amanna, kami beriman, billah kepada Allah, wama dan apa yang unzila yang diturunkan alaina atas kami, wama dan apa unzila diturunkan ala Ibrahim kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub wal asbat dan anak-anaknya, wama dan apa yang utiya diberikan Musa, Isa wan nabiyuna dan para nabi min rabbihim dari Tuhan mereka. La nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan baina ahadim di antara seseorang minhum di antara mereka. Wa nahnu dan kami lahu terhadapnya muslimun, orang-orang yang berserah diri. Pada ayat ini di dalam tafsir Al-Azhar yang dirancang oleh Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang apa kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulullah adalah kitab-kitab yang satu, yaitu menolak segala penyembahan kepada selain Allah, seumpama berhala, setan, pohon, dan lain sebagainya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka, misal Nabi Musa diberikan kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil, nabi lain pun ada yang diberikan kepada mereka wahyu, Zabur yang diterima oleh Nabi Daud. Semuanya itu diterima, dijunjung tinggi oleh Allah dan tidak kami pilih kasih, kata Allah. Sebab isi dari semua itu bermaksud hanya satu, yaitu menyerahkan diri kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidaklah kami membeda-bedakan di antara seorang pun dari mereka, sehingga bagi kami segala nabi itu adalah nabi kami. Tidak ada satu rasul pun yang dikatakan dengan rasul palsu. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mewajibkan dan memberikan tugas kepada mereka untuk membawakan kitab-kitab kepada umatnya.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam dan tidak akan diterima di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi. Wamai, dan barang siapa yabtaghi, mencari ghairal Islam, selain Islam, dinang, sebagai agama, falan yaqbal, maka tidaklah diterima minhu, darinya, wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian sebagai penegasan dari ayat ini, bersabdalah Tuhan, dan barang siapa yang menginginkan selain daripada Islam menjadi agama, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhir adalah seseorang dari orang-orang yang merugi. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kaifa, siapa, yahdi, Allah akan memberi petunjuk kaum kafir ba'da imanihim, setelah beriman, wa syahidu, dan mereka menyaksikan anna rasulun haqq, bahwasanya Rasul itu adalah benar, wa ja'ahum bil bayyinat, dan telah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Wallahu la yahdi, dan Allah telah memberikan petunjuk qaumah kepada kaum. Wallahu la yahdi, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum zalimin, yang zalim. Asbabun nuzulnya yaitu dari Ibnu Abbas bahwa seorang dari Ansar masuk Islam, kemudian murtad dan melakukan syirik. Kemudian dia menyesal dan datang kepada kaumnya agar menanyakan kepada Rasulullah apakah ada taubat untuknya. Maka turunlah ayat ini. Dalam ayat ini Allah memberikan sebuah pertanyaan, bukan karena Allah tidak mampu menjawab, namun untuk memberi petunjuk kembali kepada kaum-kaum kufur yang sudah beriman. Dahulu mereka telah menyatakan bahwa mereka percaya kepada Rasul, dan mereka telah banyak menerima keterangan-terangan, telah banyak menerima bukti bahwa Rasul itu adalah benar. Di dalam ayat ini kita mengetahui bahwa orang-orang mendapatkan ketegasan adalah orang-orang yang murtad setelah dia beriman. Dia kembali kafir. Tidak ada jalan untuk diberikan ampunan oleh Allah kepadanya. Sebab orang yang murtad itu telah kenal dengan kebenaran, telah tahu mana yang benar, namun tetap menolak di dalam hati yang keras, kepala yang keras, karena tidak mendapatkan keuntungan dalam kebenaran tersebut. Dan Allah tidaklah akan memberikan hidayah kepada kaum-kaum yang aniaya. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Balasan mereka itu adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ulaika, mereka itu, jazaa'uhum, balasan mereka, anna, bahwasanya, alaihim, atas mereka, la'natullah, laknat Allah, wal malaikah, dan malaikat, wan nas, dan manusia, ajma'in, seluruhnya. Untuk kita benar-benar memahami bagaimana maksud dari ayat ini, maka kita perlu untuk memahami kisahnya, bahwa mereka dimakan kutukan Allah dan malaikat dan juga manusia.
Baik, kita pelajari sejarah mula-mula Rasulullah pindah ke Madinah. Setelah beberapa lama beliau pindah ke Madinah, beliau telah membuat hubungan yang baik dengan mereka, sampai membuat perjanjian akan hidup bertetangga yang baik. Dan kalau Madinah diserang musuh dari luar, kaum Yahudi akan turut mempertahankan Madinah. Di waktu permulaan itu, umumnya pemuka Yahudi masih percaya dengan beliau, karena memang Rasulullah itu adalah orang yang jujur. Padahal tidaklah mereka diajak dalam paksa untuk memasuki agama Islam, namun mereka percaya dengan agama itu, melainkan dengan dakwah yang baik-baik saja. Tetapi kian lama berubahlah sikap mereka, sehingga terjadilah pengkhianatan-pengkhianatan. Ada yang sembunyi-sembunyi dan ada yang terang-terangan, sehingga janji-janji yang mereka telah ucapkan sendiri tinggal menjadi cerita di atas kertas. Tentu saja hal tersebut sebagai bukti seluruh muslim mengutuk mereka, sebab Allah dan malaikatnya pun telah mengutuk mereka terlebih dahulu. Begitu hinanya lah seorang orang yang kafir, yang telah mengetahui kebenaran namun tetap menolak di dalam hatinya karena tidak mendapatkan keuntungan yang besar dari agama tersebut. Dan balasan bagi orang-orang tersebut adalah neraka. Kesimpulan dari ayat ke-84 yaitu dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengumumkan keimanannya kepada Allah dan semua wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, dan serta kitab-kitab terdahulu yang telah dibawakan Musa dan juga Isa dan juga Nabi Daud untuk umat Islam, mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan antara nabi dan juga membeda-bedakan ataupun menyalahkan salah satu dari kitab tersebut. Selanjutnya dari ayat 86, ayat ini menegaskan bahwa agama yang diterima di sisi Allah itu adalah agama Islam. Siapapun yang mencari agama lain selain Islam tidak akan diterima. Dan di akhirat mereka termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Hal ini menunjukkan pentingnya keimanan dan ketulusan yang eksklusif terhadap ajaran Islam. Selanjutnya pada ayat ke-86, Allah mengingatkan bahwa mereka yang menolak iman setelah mengetahui kebenaran dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang dihormati dari ajarannya setelah menerima wahyu. Pada ayat ke-84, Allah menyatakan bahwa balasan bagi orang-orang yang mengingkari iman adalah laknatnya, serta laknat dari para malaikat dan juga seluruh manusia. Ini menunjukkan betapa seriusnya balasan dari penolakan terhadap iman dan ajaran Islam. Seluruh ayat ini menekankan pentingnya keimanan yang utuh kepada Allah dan semua nabi serta kitabnya, serta konsekuensi ataupun akibat bagi mereka yang menolak ajaran dan juga membeda-bedakan pada nabi tersebut. Selanjutnya yaitu relevansi ataupun hubungan antara Quran Surah Ali Imran ayat 84-87 dengan pendidikan. Yang pertama yaitu keimanan sebagai dasar pendidikan. Ayat ini menekankan bahwa pentingnya keimanan kepada Allah sebagai landasan utama. Pentingnya pendidikan Islam bertujuan membimbing peserta didik agar memiliki kepribadian utama sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang pendidikan karakter, mengingatkan umat Islam tentang pentingnya memperkuat moral dan etika dari segala aspek kehidupan. Pendidikan karakter berperan dalam mengatasi tantangan zaman modern dan mengembangkan masyarakat yang lebih terlindungi. Selanjutnya yaitu menjaga diri dan keluarga. Orang beriman diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka dan taat kepada Allah. Ini bisa dilakukan dengan mengajarkan keluarga agar taat dan patuh kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu pendidikan intelektual. Materi pendidikan harus dirancang untuk mengembangkan intelek seperti pelajaran menghitung, menganalisis, mengklasifikasi, menyimpulkan, serta memiliki keterampilan berpikir dalam memecahkan masalah. Pendidikan Islam
adalah upaya memberikan pendidikan kepada anak atau murid-murid berdasarkan ajaran Islam sehingga terwujud kehidupan muslim yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.